Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dalam perjalanan. Ini adalah dari Sampangan, jembatan besi kalau dulu istilahnya. Jadi batas antara Sampangan dan Gunung Pati itu ada jembatan yang namanya dulu sebut jembatan besi. Kemudian ini belok ke timur, nanti ke arah Jalan Tengku Umar, lewat Bendan Dhuwur. Kalau orang kuliahan tahu namanya Bendan Dhuwur, kantor Kopertis. Kemudian nanti sampai ke Jalan Tengku Umar. Ya, ini masih di bulan puasa. Ayat terpenting dalam bulan puasa itu Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada 4 kalimat yang sama maknanya dengan lafadz yang berbeda. Quran, hudan, bayyinah, dan furqan. Nah, di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan furqan. Furqan itu pembeda. Ya, ini sangat terkenal di bulan Ramadan. Sambil kita menikmati perjalanan dari Gunung Pati lewat jembatan besi belok kanan, nanti jalan menuju Tengku Umar, Setiabudi, dan Semarang Bapak. Ya, ini agak lengang karena siang hari ini kampus Untak. Ya, ke bawah ini agak tajam, curam karena ada patahan tanah ini. Ya, patahan lagi kedua, ini lebih dalam lagi. Ya, pelan anjlok. Ya, ini memang selalu patah karena di dalamnya terjadi ada sungai bawah tanah ya. Harusnya dibuat jembatan sehingga tidak patah. Ini patah lagi yang ketiga ya. Ya, curam sekali. Habis ini terus naik lagi. Ya, kembali kepada ayat yang kami bacakan tadi. Memang di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas atas petunjuk tersebut, dan sebagai furqan. Ya, mudah-mudahan para pendengar, pemirsa YouTube ini menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk dan penjelas atas petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda. Mudah-mudahan bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Itu yang terpenting di dalam menjalankan agama. Itu yang penting adalah mampu membedakan hal-hal yang batil dan hal-hal yang hak, dan kita mampu menjalankan yang hak dan meninggalkan yang batil. Ya, ini naik lagi. Ini kirinya kampus Yogyo Pranoto.
kita diberi nikmat oleh Allah berupa Ramadan untuk selalu introspeksi. Kita diwajibkan puasa, karena dengan puasa itu kita mampu mengintrospeksi diri untuk memperbaiki diri. Nah, maka Ramadan ada yang mengartikan bulan pembakaran, yaitu membakar atas segala dosa kesalahan, sehingga nanti di akhir Idul Fitri orang kembali suci, kembali bersih. Nah, itu harapannya, mudah-mudahan kita akan menjalani Idul Fitri itu sebagaimana pesannya, yaitu sudah kembali bersih suci. Ya, memang manusia itu sekecil apapun atau bahkan besar atau banyak itu pasti akan mengalami dosa, kesalahan. Dosa itu bisa karena kekilafan individu, pribadi, kilaf, tapi juga bisa karena secara bersama, berjamaah, dosa yang dilakukan secara bersama. Nah, tentu sudah bisa memahami mudah-mudahan. Ya, karena kita bekerja bersamaan dengan yang lain, melakukan kesalahan, dosa yang dilakukan secara bersama-sama atau dosa berjamaah. Nah, itulah harus kita sadari. Maka kita juga diwajibkan zakat. Zakat ada dua, zakat mal dan zakat harta. Zakat itu karena kita pasti memperoleh harta itu ada hak-hak orang lain yang kita bawa, kita nikmati. Nah, itu harus kita kembalikan kepada yang berhak menerima zakat. Karena apa? Harta itu harus bersih, harus suci. Ketika kita sudah mendapatkan kekayaan, itu pasti bersinggungan, bahkan ada hal yang batil, bahkan kita mengambil baik sadar atau tidak sadar yang menjadi hak orang lain, sehingga harus dikembalikan berupa zakat, infak, sedekah, jariah, dan lain sebagainya. Tapi yang wajib kita keluarkan adalah zakat gitu. Ya, kalau zakat fitrah mungkin tidak terlalu ngefek ya, karenanya kecil sekali. Tapi yang terpenting adalah zakat mal atau zakat harta. Harta yang kita peroleh harus kita zakati. Maka karena Ramadan itu bulan Quran, ya Quran yang harus kita tambah pemahaman kita di bulan Ramadan ini juga harus ditambah amalannya. Itu ya. Ya, ini sudah belok ke kiri jalan Setiabudi. Ini di kanan kita jalan layang yang menyeberang nanti jalan tol. Oke, jalan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun.
mendung, cerah, dan nyaman perjalanan. Itulah harapan kita. Setiap orang dalam perjalanan yang diinginkan adalah lancar, nyaman, dan tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita semua menikmati perjalanan sebagai sarana ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.